Kiai Ageng Getas Pendowo adalah putra dari Raden Bondan Kejawan atau Raden Lembu Peteng dan Dewi Retno Nawangsih putri Kiai Ageng Tarub. Beliau juga dikenal dengan nama Kiai Ageng Tarub III. Kiai Ageng Getas Pendowo dikarunia anak yaitu Kiai Ageng Selo Nyai Ageng Pakis Nyai Ageng Purno Nyai Ageng Kare Nyai Ageng Wanglu Nyai Ageng Bokong Nyai Ageng Adibaya. Nasab Kiai Ageng Getas Pendowo jika diambil dari bapak beliau masih keturunan dari Prabu Brawijaya kelima Bre Kertabumi. Dengan silsilah sebagai berikut, Prabu Brawijaya kelima Bre Kertabumi plus Dewi Wandan Kuning Raden Bondan Kejawan atau Raden Lembu Peteng Kiai Ageng Getas Pendowo. Nasab Kiai Ageng Getas Pendowo jika diambil dari ibu beliau masih keturunan dari Rasulullah SAW. Dengan silsilah sebagai berikut, Nabi Muhammad Rasulullah Sayyidah Fatimah Az-Zahra Ali bin Abi Thalib, binti Al-Imam Al-Husain bin Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Imam Muhammad Al-Bakir bin Al-Imam Jafar Sadiq bin Al-Imam Ali Al-Uraidi bin Al-Imam Muhammad An-Nakib bin Al-Imam Isa Ar-Rumi bin Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin As-Sayyid Ubaidillah bin As-Sayyid Alwi bin As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Alwi bin As-Sayyid Ali Hali, Kasam bin As-Sayyid Muhammad Sahib Mirbat bin As-Sayyid Alwi Amil Fakih bin As-Sayyid Abdul Malik Azmatkan bin As-Sayyid Abdullah bin As-Sayyid Ahmad Jalaluddin bin As-Sayyid Husain Jamaluddin bin As-Sayyid Barakat Zainal Alam As-Sayyid Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik As-Sayyid Ibrahim atau Kiai Ageng Tarub Dewi Retno Nawangsih Kiai Ageng Getas Pendowo. Kiai Ageng Getas Pendowo dimakamkan daerah Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi, Grobogan. Letaknya di sebelah timur Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi, Jalan Ayani Purwodadi lebih kurang 1 km. Beliau dibesarkan dan dididik oleh ayahanda Raden Bondan Kejawan atau Kiai Ageng Tarub Anom guru-guru Kiai Ageng Getas Pendowo Raden Bondan Kejawan atau Kiai Ageng Tarub II Kiai Ageng Tarub I Sunan Kalijaga. Anak-anak Kiai Ageng Getas Pendowo Kiai Ageng Selo Nyai Ageng Pakis Nyai Ageng Purno Nyai Ageng Kare Nyai Ageng Wanglu Nyai Ageng Bokong Nyai Ageng Adibaya. Menelusuri sejarah Mataram Islam maka pasti tersebut salah satu nama yaitu Kiai Ageng Getas Pendowo. Sebagai salah satu leluhur dinasti Mataram, maka Kiai Ageng Getas Pendowo juga mewarisi nama besar terah keturunan Prabu Brawijaya kelima Raja terakhir Kerajaan Majapahit yang kemudian tercatat keturunannya menduduki tempat terhormat di mata masyarakat dengan menyandang nama dan gelar Kiai Gede, Kiai Ageng, Nyai Gede, Nyai Ageng yang memiliki makna sebagai tokoh besar dalam bidang keumatan, keagamaan, maupun tokoh pemerintahan yang dihormati. Sebab dianggap memiliki kelebihan dan kemampuan dalam sifat-sifat keteladanan dan kepemimpinan dalam suatu wilayah. Menurut catatan dalam Babat Tanah Jawi, jika Prabu Brawijaya terakhir kali memiliki istri yang berjuluk Putri Wandan Kuning dan berputra Raden Bondan Kejawan, Arya Lembu Peteng yang merupakan murid sekaligus anak mantu dari Kiai Ageng Tarub. Sebab Arya Lembu Peteng menikah dengan putri Kiai Ageng Tarub yang bernama Dewi Nawangsih, dari ibu seorang bidadari yang bernama Dewi Nawangwulan. Dari perkawinan antara Raden Lembu Peteng dengan Dewi Nawangsih telah melahirkan 3 orang anak, salah satunya adalah Kiai Ageng Getas Pendowo. Dengan demikian Kiai Ageng Getas Pendowo merupakan cucu dari Prabu Brawijaya kelima dan juga cucu dari Kiai Ageng Tarub. Jika ditarik lagi ke atas dari kakeknya, yaitu Prabu Brawijaya merupakan Trah Rajasa yang berarti Ken Arok atau Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi yang merupakan pendiri kerajaan Singhasari yang memerintah pada tahun 1222 sampai tahun 1227. Sekaligus juga pendiri Wangsa Rajasa. Sehingga dalam darah Kiai Ageng Getas Pendowo mengalir darah Wangsa Rajasa. Kakeknya dari pihak ibu yaitu Kiai Ageng Tarub menurut berbagai sumber merupakan keturunan dari Syekh Maulana Malik Ibrahim dan masih keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Kakeknya dari pihak ibu yaitu Kiai Ageng Tarub menurut berbagai sumber merupakan keturunan dari Syekh Maulana Malik Ibrahim dan masih keturunan dari Nabi Muhammad. Dalam kehidupan masyarakat Jawa kuno secara sosiologis dibagi menjadi 3 golongan yaitu begawan, bangsawan, dan kawuladasih. Golongan begawan adalah orang yang menjalankan hidup asketis dengan mengarungi laku batin. Adapun golongan bangsawan merupakan Trahing Kusuma Rembesing Madu yang di darahnya merupakan keturunan ningrat sehingga biasanya dalam hidupnya memiliki tekad dan pengabdian yang kokoh dalam hal kepemimpinan. Untuk tekad tersebut demi kedamaian negara dan dunia, mereka rela rawe-rawe rantas malang-malang putung, meski harus mengorbankan jiwa dan raga. Adapun golongan kawuladasi adalah golongan rakyat dengan berbagai profesi sehari-hari yang berjalan secara berkesinambungan sehingga terwujudlah negara yang aman dan tenteram. Kiai Ageng Getas Pendowo diyakini sejak kecil hingga akhir hayat tinggal di wilayah Grobogan Purwodadi, maka dalam babat ditemukan deskripsi jika Kiai Getas Pandawa tumbuh sebagai seorang pemuda yang gemar mengembara di hutan dan gunung-gunung yang keramat dan hasilnya, beliau dikenal sebagai seorang yang alim, sakti dan pinunjul.
Akan tetapi ada sumber lain menyebutkan jika pada dasarnya beliau adalah seorang yang pemalu dan tidak mau tampil di muka. Dalam kehidupan sehari-hari, beliau dikenal sebagai seorang petani menggarap sawah dan menanam berbagai tanaman sayuran dan palawija lainnya. Hasil panen pertanian tidak semua dimanfaatkan untuk diri dan keluarganya sendiri. Namun sebagian lainnya adalah dibagi-bagi pada masyarakat sekitar. Kisah hidup Kiai Ageng Getas Pendowo yang ahli laku batin dan topo meleng namun untuk kehidupan sehari-hari justru berprofesi sebagai petani padahal disadari dalam darahnya mengalir darah terah yang besar dan mulia. Sehingga kisah Kiai Ageng Getas Pendowo adalah potret kehidupan yang tawadu sebagai sebuah perilaku manusia yang memiliki watak rendah hati, tidak sombong atau merendahkan diri agar tidak terlihat sombong. Tawadu bukan hanya sekadar tata krama belaka, namun perilaku ini memiliki makna yang jauh lebih dahulu dari sopan santun, yaitu sikap batin yang menjelma dalam praktik lahiriah secara wajar dan bijaksana. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari nampaknya Kiai Ageng Getas Pendowo mampu secara tepat menggabungkan laku hidup dalam tingkat stratifikasi sosial yaitu sebagai seorang begawan, sebagai seorang bangsawan sekaligus dapat berperan sebagai seorang kawulo dasih. Kiai Ageng Getas Pendowo termasuk seorang yang di dalam darahnya mengalir darah Trahing Kesumah, Rembesing Madu, Wijining Tapa, dan Tedaking Andanawari yang artinya bahwa seorang yang memiliki darah keturunan Ningrat Kesumah Bunga, atau bangsawan, tapa pertapa, alim ulama, berwawasan agama dan berasal dari keturunan pilihan utama. Trahing Kusumo Rembesing Madu maksudnya adalah keturunan bunga tirisan madu yang berarti keturunan orang yang mulia. Dalam keyakinan orang Jawa, Nusantara Trahing Kusumo Rembesing Madu seakan sudah menjadi jaminan bahwa setiap yang lahir dari garis keturunan tersebut pastilah orang yang baik yaitu baik etika, tingkah laku, perbuatan, berbudi pekerti, ucapan, moral, akhlak dan adabnya, baik agamanya, baik segalanya. Selanjutnya dalam kajian Islam Trahing Kusumo Rembesing Madu meskipun tidak menjadi jaminan tingginya derajat seseorang, akan tetapi Trakusumo Madu haruslah dibarengi dengan keteladanan akhlak yang mulia sebagai manifestasi ketakwaan pada Allah SWT. Dengan demikian implementasi Trahing Kusuma, Rembesing Madu adalah perilaku yang harus dibarengi dengan laku Wijining Atapa, Tedaking Andanawari sehingga dapat menginternalisasi antara bobot, bibit dan bebet. Dengan demikian Kiai Ageng Getas Pendowo adalah salah satu orang yang menjadi leluhur dinasti Mataram Islam karena melahirkan generasi yang mampu menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Mataram Islam yang masih lestari hingga saat ini yaitu Kasultanan Surakarta Hadiningrat, Kasultanan Ngayogyakarta, Pura Mangkunegaran Surakarta dan Pura Pakualaman Yogyakarta. Leluhur dalam kajian antropologi budaya adalah nenek moyang yang berpola karena adanya kekerabatan kin, yang berada pada struktur garis keturunan di atas seseorang ego, baik pada masyarakat dengan pola patrilineal maupun matrilineal. Dalam hal ini maka jelas tercatat Kiai Ageng Getas Pendowo adalah leluhur Panembahan Senopati Ing Ngalogo Raja pertama Mataram yang berpusat di kota gede Yogyakarta pada tahun-tahun 1568 sampai tahun 1601. Kisah hidup Kiai Ageng Getas Pendowo yang ahli laku batin dan topo meleng namun untuk kehidupan sehari-hari justru berprofesi sebagai petani padahal disadari dalam darahnya mengalir darah terah yang besar dan mulia. Sehingga kisah Kiai Ageng Getas Pendowo adalah potret kehidupan yang tawadu sebagai sebuah perilaku manusia yang memiliki watak rendah hati, tidak sombong atau merendahkan diri agar tidak terlihat sombong. Tawadu bukan hanya sekadar tata krama belaka, namun perilaku ini memiliki makna yang jauh lebih dahulu dari sopan santun, yaitu sikap batin yang menjelma dalam praktik lahiriah secara wajar dan bijaksana. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari nampaknya Kiai Ageng Getas Pendowo mampu secara tepat menggabungkan laku hidup dalam tingkat stratifikasi sosial yaitu sebagai seorang begawan, sebagai seorang bangsawan sekaligus dapat berperan sebagai seorang kawulo dasih. Kiai Ageng Getas Pendowo termasuk seorang yang di dalam darahnya mengalir darah Trahing Kesumah, Rembesing Madu, Wijining Tapa, dan Tedaking Andanawari yang artinya bahwa seorang yang memiliki darah keturunan Ningrat Kesumah Bunga, atau bangsawan, tapa pertapa, alim ulama, berwawasan agama dan berasal dari keturunan pilihan utama. Kiai Ageng Getas Pendowo diyakini sejak kecil hingga akhir hayat tinggal di wilayah Grobogan Purwodadi, maka dalam babat ditemukan deskripsi jika Kiai Getas Pandawa tumbuh sebagai seorang pemuda yang gemar mengembara di hutan dan gunung-gunung yang keramat dan hasilnya, beliau dikenal sebagai seorang yang alim, sakti dan pinunjul. Akan tetapi ada sumber lain menyebutkan jika pada dasarnya beliau adalah seorang yang pemalu dan tidak mau tampil di muka. Dalam kehidupan sehari-hari, beliau dikenal sebagai seorang petani menggarap sawah dan menanam berbagai tanaman sayuran dan palawija lainnya.
Hasil panen pertanian tidak semua dimanfaatkan untuk diri dan keluarganya sendiri. Namun sebagian lainnya adalah dibagi-bagi pada masyarakat sekitar. Kisah hidup Kiai Ageng Getas Pendowo yang ahli laku batin dan topo meleng namun untuk kehidupan sehari-hari justru berprofesi sebagai petani padahal disadari dalam darahnya mengalir darah terah yang besar dan mulia. Sehingga kisah Kiai Ageng Getas Pendowo adalah potret kehidupan yang tawadu sebagai sebuah perilaku manusia yang memiliki watak rendah hati, tidak sombong atau merendahkan diri agar tidak terlihat sombong. Tawadu bukan hanya sekadar tata krama belaka, namun perilaku ini memiliki makna yang jauh lebih dahulu dari sopan santun, yaitu sikap batin yang menjelma dalam praktik lahiriah secara wajar dan bijaksana.